Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Melihat kamu sangat menginginkan buah sisik naga ini, kupikir kamu juga menjadi seorang kultivator tubuh fisik kan? Ucap Shoyen. Lalu apa? Pria tua berjubah kuning itu menjawab dan mengerutkan keningnya. Kalau begitu, mari kulihat siapa di antara kita yang memiliki kekuatan fisik lebih baik. Teriakan dingin keluar dari mulut Shoyen. Tak lama kemudian, Shoyen meraih buah sisik naga dan menelannya dengan paksa. Saat buah sisik naga memasuki mulutnya, ia berubah menjadi energi api besar yang mengikuti tenggorokan Shoyen dan menyerbu ke dalam tubuhnya. Di dahan pohon, tubuh Shoyen bergetar tak terkendali. Dalam sekejap, gelombang panas yang menakutkan menyerang. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang menyakitkan terdengar dari mulut Shoyen. Suara gemuruh itu bagaikan guntur yang mengguncang langit dan bumi, menyebabkan binatang ajaib di hutan pegunungan berhamburan ke segala arah karena ketakutan. Pada saat ini, bahkan dengan kekuatan lelaki tua berjubah kuning itu, ekspresinya tanpa sadar berubah. Dogi dalam tubuhnya melonjak keluar dan menghalangi gelombang panas yang menakutkan itu. Matanya mengandung ketidakpercayaan, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia tidak menyangka Shoyen di depannya akan menelan buah sisik naga dengan gila-gilaan. Harus diketahui bahwa buah sisik naga mengandung kekuatan naga kuno. Bahkan di puncaknya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk menyempurnakannya secara perlahan. Orang gila ini, apa bedanya metode ini dengan penghancuran diri? Sial, aku seharusnya tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Hati lelaki tua berjubah kuning itu dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia bisa memutar balik waktu, dia pasti akan membunuh Shoyen pada saat pertama yang memungkinkan. Sayangnya, sudah terlambat untuk memikirkan hal ini sekarang. Energi yang menakutkan itu bergerak ke segala arah di dalam tubuh Shoyen. Dalam sekejap mata, tubuh Shoyen membengkak lebih dari beberapa kali lipat. Seluruh tubuhnya tampak berwarna merah tua, seolah-olah telah terbakar. Orang bahkan dapat melihat darah yang terus mengalir di bawah kulitnya. Bahkan darahnya tampak mendidih. Wajah Shoyen menunjukkan ekspresi kesakitan. Raungan yang keluar dari mulutnya hampir serak. Kedua matanya sangat lebar dan bola matanya yang bulat tampak akan jatuh dari rongganya. Energi yang sangat besar itu bergerak liar di dalam tubuhnya, melewati daging, organ, dan tulangnya, dan memenuhi setiap inci tubuh Shoyen. Meski begitu, tubuh Shoyen terus membengkak, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Hingga pada suatu saat, tenggorokan Shoyen sekali lagi mengeluarkan suara seperti binatang buas. Telapak tangannya yang bengkak tiba-tiba mengepal erat, dan pikirannya dengan paksa mengendalikan tubuhnya. Di belakangnya, sosok yang sedikit ilusi tiba-tiba bangkit dari tanah dan mencapai ketinggian 100 kaki. Itu adalah skill gajah kekuatan. Ketika sosok ilusi itu terbentuk, energi besar dalam tubuh Shoyen tampaknya telah menemukan tempat untuk kembali. Energi itu mengalir deras dan memasuki sosok ilusi di belakang Shoyen. Dalam sekejap, sosok yang awalnya ilusi dengan cepat mengeras. Warna merah menyala memenuhi seluruh tubuhnya dan energi yang sangat besar terus mengalir masuk. Sosok yang dibentuk oleh skill gajah kekuatan juga membengkak di bawah energi yang sangat besar ini. Hati Shoyen dipenuhi dengan kengerian saat dia menyadari bahwa skill gajah kekuatan tidak mampu menahan energi sebesar ini. Begitu skill gajah kekuatan meledak, kerusakannya akan langsung terpantul pada tubuh Shoyen. Adapun tetua berjubah kuning itu, dia telah bersembunyi jauh, menghadapi energi yang begitu besar. Bahkan dia tidak berani menghadapinya dengan santai. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengamati situasi Shoyen dari jauh. Dia berharap bahwa setelah Shoyen meledak, masih ada beberapa hal berharga yang tertinggal. Namun sayangnya, keinginan itu tidak kunjung terwujud. Tepat ketika Shoyen merasa bahwa dia tidak mampu lagi menahan kekuatan ini, garis keturunan naga Phoenix yang dimiliki oleh suku naga Void kuno di dalam tubuhnya tiba-tiba terbangun. Dalam sekejap, Shoyen mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan bumi ke arah langit, menyebabkan semua binatang ajaib di hutan tunduk padanya. Dalam raungan ini, binatang ajaib ini jelas bisa merasakan tekanan dari garis keturunan. Tekanan semacam ini menyebabkan mereka tidak bisa memiliki sedikit pun niat untuk melawan. Seolah-olah dengan satu pikiran, dia bisa mengendalikan hidup dan mati. Ini adalah kekuatan absolut, penangkal absolut, dan simbol status.
Mata tetua berjubah kuning itu tiba-tiba menyipit saat dia menatap Shoyan. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Di tubuh Shoyan, sisik naga ungu emas dengan cepat menutupi tubuhnya. Tangannya berubah menjadi cakar naga, dan sisik naga ungu emas menutupi daun telinga Shoyan. Sisik naga di sekujur tubuh Shoyan memancarkan cahaya ungu yang istimewa, dan garis darah naga pionis di tubuhnya tampak hidup saat ini. Dalam sekejap, sisa kekuatan mengerikan yang diberikan buah sisik naga kepada Shoyan telah diserap sepenuhnya. Setelah menyerap kekuatan buah sisik naga, garis keturunan naga pionik tampak menjadi lebih kuat. Tubuh besar Shoyan yang membengkak karena energi juga kembali ke ukuran aslinya. Meskipun luka-luka di dalam tubuhnya masih ada, kecepatan pemulihan tubuhnya jelas meningkat secara signifikan setelah ia menelan buah sisik naga dengan cara ini. Selain itu, ada hal lain yang membuat Shoyan merasa terkejut dan senang. Di bawah tekanan kekuatan mengerikan tadi, skill gajah kekuatan telah mengembun menjadi tubuh fisik. Ini juga berarti bahwa skill gajah kekuatan milik Shoyan kini telah mencapai tahap lanjut. Meskipun Doki dalam tubuh Shoyan lemah, namun keterampilan gajah kekuatan tingkat lanjut memungkinkan Shoyan merasakan kekuatan yang tidak bergantung pada Doki. Saat ini, dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Kekuatan semacam ini membuatnya terlalu bersemangat, jadi dia harus segera melampiaskannya. Dalam kehampaan, Shoyan berdiri tegak. Wajahnya pucat dipenuhi dengan senyum percaya diri. Tatapannya jatuh dan menatap tetua berjubah kuning itu. Hatinya dipenuhi dengan ejekan. Sebelumnya, orang ini telah berulang kali mengatakan bahwa dia ingin membunuhnya. Sekarang, Shoyan merasa penasaran jika mereka berdua bertarung. Berapa banyak ronde yang bisa ditanggung oleh tetua berjubah kuning di depannya ini? Shoyan tertawa dingin di dalam hatinya. Tiba-tiba, kakinya menginjak udara kosong. Tubuhnya yang tampak lemah bagaikan bola meriam saat ia menyerang lelaki tua berjubah kuning itu. Bahkan lelaki tua berjubah kuning itu merasa terkejut di dalam hatinya ketika dia melihat pemandangan ini. Ekspresi di wajah tuanya sangat serius. Bagaimana tubuh manusia bisa menahan kekuatan yang begitu menakutkan? Bagaimana dia bisa mengeluarkan raungan naga? Itulah simbol ras naga. Siapakah sebenarnya pemuda berjubah hitam ini? Meskipun ada banyak pertanyaan di hatinya, lelaki tua berjubah kuning itu tidak punya waktu untuk memperdulikannya. Shoyan sudah menyerang. Jika dia tidak membalas, dia akan menjadi bahan tertawaan. Mengapa Dodi bintang 8 tingkat lanjut takut pada Dodi bintang 5 yang terluka parah? Bahkan jika Shoyan memperoleh peningkatan kekuatan setelah menelan buah sisik naga, lelaki tua berjubah kuning itu tidak berpikir bahwa ia akan kalah menghadapi Dodi bintang 5. Bocah, biarkan aku yang tua ini melihat seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan oleh tubuh anehmu ini setelah menelan buah sisik naga. Wajah lelaki tua berjubah kuning itu tampak sombong saat dia melihat Shoyan menyerbu dengan dahsyat. Doki di dalam tubuhnya melonjak keluar bersamaan dengan teriakan dari mulutnya. Doki itu menggumpal menjadi baju besi. Setelah melakukan semua ini, lelaki tua itu segera mengangkat kedua tangannya ke dada. Ke-10 jarinya bergerak bersama dan membentuk segel. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan suara gemuruh panjang ke arah langit. Skill binatang buas setengah langkah. Bersamaan dengan lolongan panjang ini, kekuatan mengerikan dengan cepat mengembun di permukaan tubuh lelaki tua itu. Energi itu terus menyatu. Sekilas itu tampak seperti beruang barbar. Namun, beruang barbar itu hanya bisa menutupi separuh tubuh lelaki tua itu. Mungkin inilah yang dimaksud dengan setengah langkah. Saat skill beruang barbarian ditampilkan, setengah beruang di permukaan tubuh lelaki tua itu juga mengeluarkan raungan binatang buas yang dipenuhi aura pembunuh. Seketika, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba bergerak saat sosok manusia berwarna hitam di depannya semakin mendekat. Kakinya menginjak udara kosong dengan berat. Dia menyerbu ke depan dan bertabrakan dengan sosok hitam yang menuju ke arahnya. Riak energi yang mengerikan menyebar dari tengah mereka berdua. Itu langsung menyapu bersih angin dan awan di area ini. Keduanya tidak menyerah satu sama lain. Aura mereka yang mengesankan melonjak. Kedua belah pihak sama-sama seimbang dalam serangan ini. Kekuatan fisik orang ini ternyata sudah mencapai tahap yang begitu kuat. Alis lelaki tua berjubah kuning itu bertautan erat. Ekspresi serius tanpa sengaja muncul di wajah tuanya. Kekuatan fisik yang begitu dahsyat, sungguh tidak dapat dipercaya. Bocah, cuma ini saja yang kau punya. Meskipun hatinya serius, mulut lelaki tua berjubah kuning itu tidak mengalah. Pada saat yang sama, kekuatan di tangannya yang dilemparkan ke depan menjadi lebih ganas, seolah-olah dia ingin memaksa Shoyan mundur. Masih belum pasti seberapa besar kekuatanku. Namun, kekuatanmu seharusnya hanya sebatas ini. Shoyan membalas dengan tawa dingin. Ekspresi wajahnya langsung menjadi tegas. Saat kekuatan di tangan lelaki tua berjubah kuning itu melonjak, tinjunya yang terkepal erat tiba-tiba bergetar. Dua kekuatan besar segera melonjak ke telapak tangannya.
Tak lama kemudian, suara teredam kembali terdengar di antara mereka berdua. Tubuh lelaki tua berjubah kuning itu terlempar tak terkendali hingga berada 1000 kaki jauhnya. Baru saat itulah, ia menghentikan tubuhnya dengan menyedihkan. Seteguk darah segar tanpa sadar keluar dari mulutnya. Orang tua itu mengangkat kepalanya, kedua matanya dipenuhi kengerian. Sulit membayangkan bahwa Shoyan di depannya ini benar-benar sekuat ini di depan Dodi bintang 8 tingkat lanjut. Ini, bagaimana ini mungkin? Lelaki tua itu berseru di dalam hatinya. Di sisi lain, Shoyan saat ini berdiri dengan gagah di udara kosong. Kekuatan yang bergejolak dan melonjak di dalam tubuhnya terus menyebar keluar, menyerang ruang kosong yang awalnya tenang di sekitarnya. Setelah menelan buah sisik naga, kekuatan tubuh fisik Shoyan saat ini telah meningkat pesat, ditambah dengan penguasaannya yang lengkap atas keterampilan gajah kekuatan. Kombinasi keduanya menyebabkan tubuh fisik Shoyan mencapai tingkat menakutkan yang sulit dibayangkan. Tubuh fisik seperti itu pun tidak kalah dengan Dodi bintang 9 biasa. Dodi bintang 8 hanya biasa saja. Shoyan tertawa dingin. Efek amplifikasi yang diberikan oleh skill gajah kekuatan kepadanya jauh lebih besar daripada yang dibayangkannya. Bocah, jangan terlalu sombong. Memangnya kenapa kalau kamu sudah menelan buah sisik naga? Jika kamu terus bertahan begitu lama dengan tubuhmu yang terluka parah, luka-luka di tubuhmu hanya akan menumpuk. Kamu sedang menggali kuburmu sendiri, ucap lelaki tua itu. Hahaha, kau tahu aku telah memakan buah sisik naga. Jangan bilang kau tidak tahu perubahan apa yang terjadi pada tubuhku. Shoyan membuka mulutnya dan tertawa dingin menghadapi teriakan marah lelaki tua berjubah kuning itu. Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Mata lelaki tua berjubah kuning itu langsung mengeras saat kata-kata dari mulut Shoyan terdengar. Ekspresi wajahnya jelas terkejut. Tak lama kemudian, dia tampak memikirkan sesuatu dan otot-otot di sudut matanya berkedut hebat. Sialan, jadi bagaimana jika ini masalahnya? Dodi bintang 5 adalah Dodi bintang 5. Di depan Dodi bintang 8, dia hanya seekor semut. Pria tua berjubah kuning itu mengeluarkan suara geraman yang tidak rela. Dia tidak percaya bahwa dengan kultivasi Dodi bintang 8 miliknya, dia tidak akan mampu menghabisi Dodi bintang 5 yang terluka parah. Jika berita ini tersebar, bagaimana dia akan punya muka untuk berbaur di wilayah barat di masa depan? Bocah, aku yang tua ini tidak percaya bahwa tanpa Doki, kau akan mampu menahan teknik do milikku yang tua ini hanya dengan tubuh fisikmu. Hati lelaki tua itu menjadi marah. Doki dalam tubuhnya melonjak keluar tanpa hambatan. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Seketika, tubuhnya berkedip beberapa kali dan tiba di depan Shoyan. Kedua tangannya berputar dan berubah menjadi telapak tangan dan dengan keras mendarat di dada Shoyan dari kiri dan kanan. Menghadapi serangan tajam dari lelaki tua berjubah kuning itu, Shoyan tidak mundur, sebaliknya ia maju. Kedua tangannya mengepal dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sebuah kekuatan tak terlihat berkumpul di permukaan tubuhnya dan membentuk semacam penghalang ilusi. Pada saat yang sama, kedua tinjunya diayunkan dan bertabrakan langsung dengan teknik do milik lelaki tua berjubah kuning itu. Suara benturan keras berulang kali bergema di ruang hampa. Shoyan dan lelaki tua berjubah kuning itu saling beradu pukulan. Tinju melawan tinju, telapak tangan melawan telapak tangan. Ledakan yang mengguncang bumi berulang kali bergema di ruang hampa, menyebabkan ruang tak kasat mata itu retak dan runtuh berkali-kali. Namun, pertempuran antara keduanya tidak menunjukkan pemenang bahkan setelah waktu yang lama. Sampai pada suatu saat, Shoyan dan lelaki tua berjubah kuning itu saling memukul dada. Teknik do yang kuat menghancurkan penghalang tak terlihat di permukaan tubuh Shoyan. Setelah itu, pukulan itu mendarat di dada Shoyan tanpa mengurangi kekuatannya. Pada saat yang sama, pukulan Shoyan yang penuh dengan kekuatan juga menyerang armor di permukaan tubuh lelaki tua itu dengan keras. Adegan yang sama kemudian muncul. Mata lelaki tua berjubah kuning itu dipenuhi amarah. Tinjunya mendarat di dada Shoyan tiba-tiba bergetar. Doki yang melonjak segera menyembur keluar dari telapak tangannya, ingin memaksa Shoyan mundur dengan satu pukulan. Namun, setelah energi Doki yang melonjak membombardir tubuh Shoyan, itu hanya memicu riak Doki yang kuat di permukaan tubuh Shoyan. Doki lelaki tua berjubah kuning itu benar-benar dilarutkan dengan paksa oleh Shoyan menggunakan teknik gajah kekuatan. Apa? Tubuh fisik bocah ini sebenarnya... Melihat pemandangan ini, hati lelaki tua berjubah kuning itu bergetar hebat. Kejutan yang diberikan Shoyan kepadanya terlalu besar. Hehehe, biar aku saja. Shoyan tersenyum dingin. Lengannya tiba-tiba menghantam dada lelaki tua berjubah kuning itu dengan keras. Setelah suara ledakan rendah dan dalam, armor di depan dada lelaki tua berjubah kuning itu langsung berubah menjadi serpihan. Pupil matanya tiba-tiba menyusut seukuran ujung jarum. Wajah tuanya berubah merah sepenuhnya saat darah segar tanpa sadar keluar dari mulutnya. Tubuhnya juga membungkuk ke belakang. Segera setelah itu, dia terbang mundur seperti bola meriam.
Di tempat itu, Shoyan menarik tinjunya dengan senyum dingin di wajahnya. Dia dengan lembut memutar pergelangan tangannya dengan satu tangan, dengan ekspresi puas di wajahnya. Hutan pegunungan yang luas telah dihancurkan oleh energi yang kuat. Sekilas, jurang ada di mana-mana, dan tanahnya penuh dengan bekas luka. Orang bahkan dapat melihat dengan jelas dampak besar serangan energi dari jejak di tanah. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang berlumuran darah dan memiliki aura yang sangat tidak stabil sedang berbaring di sebuah lubang besar. Dari posisinya, lubang ini tampaknya disebabkan oleh energi kuat yang telah menyebar dari tubuhnya setelah dia jatuh. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisik seseorang, tidak mungkin menjadi sekuat itu. Orang tua ini telah melatih tubuh fisiknya dengan keras selama 100 tahun dan tidak pernah mencapai tingkat seperti itu. Bagaimana mungkin bagi seorang bocah nakal sepertimu bisa? Lelaki tua itu bangkit dari tanah dalam keadaan menyedihkan. Ia mengangkat kepalanya dan menatap sosok hitam yang samar di langit. Sepertinya kau benar-benar menjalani kehidupan anjing selama 100 tahun terakhir. Kekuatan tubuh fisik bukanlah sesuatu yang dapat dibuktikan hanya dengan waktu. Bahkan jika baru 100 tahun, jika kau tidak berlatih dan mengandalkan hal-hal eksternal, mustahil bagimu untuk menjadi benar-benar kuat. Jawab Shoyan sambil tertawa dingin. Bajingan, kau hanya bocah nakal. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menghakimi orang tua ini? Lelaki tua itu berteriak. Ini adalah kualifikasiku. Setelah kata-kata Shoyan jatuh, tangan kanannya tiba-tiba mengepal di udara. Kekuatan yang mengerikan segera mengalir keluar. Hampir pada saat yang sama, ruang tak terlihat dalam jarak beberapa kaki dari tangannya tiba-tiba runtuh. Gerakan ini langsung menekan lelaki tua di bawah yang awalnya ingin menjawab. Keringat dingin tanpa sadar mengalir dari dahi lelaki tua itu. Bocah, aku yang tua ini mengakui bahwa kau memang dodi terkuat yang pernah kulihat dalam hidupku. Jika kau dibiarkan terus tumbuh seperti ini, aku yakin dalam waktu kurang dari 3 tahun, bahkan pencuri tua Lu Songtian akan terinjak-injak olehmu. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, kau pasti akan mati di tanganku hari ini. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, ekspresi di wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sangat menyeramkan. Dia segera mengangkat kedua telapak tangannya ke dadanya, dan ke-10 jarinya bergerak bersama-sama membentuk segel. Pada saat yang sama, energi doki yang sangat besar dengan cepat menggumpal di ruang kosong di atas kepala lelaki tua itu. Energi itu samar-samar membentuk jari yang agak ilusi. Bocah, karena kau telah memakan buah sisik naga, kau juga harus mencobanya. Teknik do yang kumiliki juga diperoleh dari pelelangan ini. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat di antara kita berdua. Jari yang awalnya tak terlihat itu berangsur-angsur menjadi bersudut dan jelas. Garis jari yang sangat besar juga menjadi semakin jelas. Pada saat yang sama, tekanan yang sangat kuno dan sangat besar dipancarkan darinya. Teknik do tingkat tinggi kelas roh, jari kehancuran. Mulut lelaki tua itu sekali lagi mengeluarkan teriakan yang menggelegar. Jari besar yang tergantung di atas kepalanya memancarkan cahaya hijau yang sangat menyilaukan. Jari kehancuran. Jadi orang yang mendapatkannya adalah kamu. Melihat jari hijau besar ini, Shoyan langsung teringat orang misterius yang mendapatkannya dalam pelelangan saat itu. Saat itu, orang ini telah mengeluarkan teknik do klasi. Kemunculan benda itu telah membuat semua orang yang hadir terkejut. Namun, orang ini jelas mengerti dalam hatinya bahwa tidak ada gunanya baginya untuk menyimpan teknik do berafinitas air. Oleh karena itu, dia menggunakannya untuk melelang sesuatu yang dia butuhkan. Jadi kehancuran ini adalah apa yang dia inginkan. Setelah menggunakan waktu seminggu, meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia sepenuhnya memahaminya, dia mampu menampilkan 30% kekuatannya dengan kemampuannya. Tatapan Shoyan terfokus pada jari hijau besar ini. Saat dia merasakan kekuatan dahsyat yang menyebar darinya, ekspresi serius akhirnya muncul di wajahnya. Meskipun orang tua ini belum memahami esensi dari jari kehancuran, ini adalah teknik do tingkat tinggi kelas roh. Hanya titik ini saja sudah cukup bagi Shoyan untuk memperhatikannya. Saat ini, doki dalam tubuhnya belum pulih banyak. Itu masih belum cukup baginya untuk menggunakan penguasa pemecah langit 7 lapis. Selain itu, teknik do yang dapat dia gunakan dengan kekuatan fisiknya hanyalah ledakan oktan. Itu masih jauh dari cukup untuk memblokir jari kehancuran ini. Dilihat dari keadaannya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar untuk melawan. Shoyan menghirup udara dalam-dalam dan membiarkan hatinya menjadi tenang sepenuhnya. Kedua tangannya perlahan terangkat. Banyak segel rumit terbentuk dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, kekuatan besar dan menakutkan di tubuhnya juga tampaknya telah menerima perintah ketika dengan cepat menggumpal. Angin sepoi-sepoi bertiup dan menyebabkan jubah hitam yang dikenakan Shoyan berkibar, memperlihatkan tubuhnya yang kurus namun berotot. Saat kekuatan menakutkan dalam tubuh Shoyan mulai menggumpal, lapisan tipis cahaya keemasan secara bertahap menggumpal di dada Shoyan. Tanpa mengandalkan doki, Shoyan mengandalkan kekuatan luar biasa dalam tubuhnya untuk membentuk lapisan tipis seperti zat. Ini juga satu-satunya pertahanan yang saat ini ia gunakan.
untuk menghadapi jari kehancuran. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.